Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bertemu lagi dengan saya di Lukmanul Hakim Channel. Halo sobat YouTube semua, apa kabar? Kita kembali lagi di Lukmanul Hakim Channel. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube semua untuk melihat-lihat kawasan MM 2100 pada saat pandemi Corona. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan like, komen video ini, serta share video ini ke teman-teman YouTube semua agar berbagi informasi mengenai kawasan MM 2100 terkini, serta klik lonceng notifikasinya untuk update video-video terbaru dari channel saya ini. Terima kasih. Oke sobat YouTube semua, kita mulai jalan-jalannya untuk melihat-lihat kondisi sekeliling kawasan MM 2100 pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan sangat terlihat jelas ya teman-teman, suasana pagi hari ini begitu sepi, meskipun cuaca cerah yang sangat mendukung untuk kita beraktivitas ya teman-teman. Jadi dengan merebaknya wabah virus COVID-19 ini, sektor usaha atau bisnis di seluruh Indonesia mulai terkena dampak teman-teman, termasuk hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan MM 2100 ini. Ada beberapa sektor usaha yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada sektor usaha yang diuntungkan, dan ada juga yang terpuruk dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin pernah menyebutkan bahwa ada sejumlah sektor usaha yang masih positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Antara lain yaitu sektor kesehatan, sektor pangan, IT, retail, dan pengelolaan bahan makanan atau pengolahan bahan makanan. Dan ada pula beberapa bisnis usaha yang terpuruk akibat efek dari COVID-19 ini, yang mungkin cukup banyak ya teman-teman pastinya, mulai dari pariwisata, transportasi, otomotif, properti, manufaktur, pendidikan, jasa dan keuangan, atau bahkan migas sekalipun ya teman-teman. Dan tingkat keterpurukannya pun tentunya bermacam-macam. Ada yang ringan dan sampai ada yang harus gulung tikar karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan bisnis ya teman-teman. Dan pastinya dampak atau efek dari COVID-19 juga ini sangat kurang baik terhadap kondisi tempat di mana para pekerja atau para buruh menghabiskan waktu beraktivitas sehari-hari di tempat kerjanya. Banyak sekali para buruh atau para pekerja yang harus menahan diri untuk kembali bekerja di perusahaannya mereka atau di tempat kerja mereka masing-masing, karena ada yang dirumahkan dan ada pula yang harus di PHK karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa dampak yang berpengaruh terhadap kinerja atau keberadaan serta keberlangsungan perusahaan, dan apa pula yang harus dilakukan oleh para pengusaha agar tetap stabil dalam mengelola perusahaannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Para pengusaha harus putar otak bagaimana solusi agar krisis COVID-19 ini akan menjadi katalis atau merubah dengan mengembangkan sistem kerja agar keberlangsungan produksi tetap terjaga. Jadi mereka harus berpikir keras bagaimana cara mengelola perusahaan dengan cara mereka agar produksi tetap stabil, tetap terjaga, dan tetap kondusif seperti sedia kala ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman,
dampak dari COVID-19 ini yaitu kepada para buruh atau para pekerja yang mau tidak mau mereka harus menjadi target efisiensi finansial perusahaan. Nah, ini teman-teman yang paling dikhawatirkan atau yang paling ditakutkan oleh para pekerja atau para buruh, dimana mau tidak mau karyawan atau para buruh menjadi target efisiensi finansial dari perusahaan, seperti beralihan tempat kerja, pemutusan kontrak, pemotongan upah, dan juga pemangkasan overtime atau lembur atau sering biasa disebut extra work hour. Kemudian selanjutnya dampak COVID-19 ini yaitu terhadap supply chain atau pemenuhan kebutuhan dan bahan baku. Pengusaha harus lebih selektif dan lebih waspada akan keamanan dan jaminan bahan baku dari pemasok agar tetap stabil dan aman. Jadi setiap perusahaan itu harus selalu memantau bahan baku atau pasokan bahan baku untuk produksi mereka agar tetap aman, stabil, dan terjamin keberadaannya. Kemudian selanjutnya dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu terhadap pelanggan atau customer dalam pengiriman barang. Perusahaan harus berubah sistem pengiriman barang yang cepat, tepat, dan aman, teman-teman. Dan yang paling utama yaitu jaminan sterilisasi mutu, baik kualitas maupun produk yang benar-benar higienis. Jadi semenjak adanya pandemi corona ini dan semenjak diberlakukannya sistem PSBB, ruang lingkup pengiriman perusahaan itu memanglah sangatlah terbatas. Meskipun ada beberapa sektor yang masih diperbolehkan, tetapi itu sangat mengurangi dari keleluasaan perusahaan untuk melakukan pengiriman ke customer atau ke para pelanggan dengan distributor yang sangat terbatas. Jadi intinya perusahaan harus merubah sistem pengiriman itu baik melalui aplikasi ataupun melalui jasa pengiriman atau jasa transportasi ekspedisi. Dan pastinya mereka sangat berharap akan pengiriman atau barang yang dikirim cepat sampai dengan aman dan selamat kepada para customernya. Kemudian selanjutnya dampak dari pandemi COVID-19 ini yaitu terhadap transaksi. Jadi seberapa besar dampak penurunan penjualan akibat sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini? Apakah transaksi masih bisa berjalan atau tidak sama sekali? Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan manuver sistem pada perubahan konsep penjualan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan melakukan manuver pada sistem pelayanan baik di bidang transaksi ataupun pengiriman atau ekspedisi dengan menggunakan aplikasi atau jasa pengiriman cepat. Dan yang terakhir, dampak dari COVID-19 ini adalah terhadap lingkungan. COVID-19 ini telah merubah kebiasaan sekaligus membawa tantangan perubahan dengan attitude manusia, kebiasaan, perilaku yang membawa dampak yang signifikan bagi para pembisnis. Jadi intinya para pengusaha sekaligus pemerintah yang tentunya ya memberlakukan atau merubah sistem dari kehidupan atau kebiasaan manusia yang biasa kita berbaur, hidup, bersosialisasi. Dengan adanya COVID-19 ini, dampak dari sosialisasi ini sangat-sangat membawa perubahan, teman-teman. Contohnya dari kebiasaan hidup bermasyarakat. Dianjurkan untuk menggunakan masker pada saat kita keluar rumah atau menerapkan sistem social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian selalu mencuci tangan bila habis
bepergian kemana-mana selalu menggunakan sanitizer, dan masih banyak lagi teman-teman hal-hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari dampak COVID-19 ini. Dan yang pasti, seorang pengusaha itu harus tahu dan perlu mengantisipasi perubahan dengan desain bisnis yang mampu berevolusi, membangun, berkomunikasi, beroperasi, dan memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan atau customer. Bisnis sekarang adalah perubahan di masa depan. Oke teman-teman YouTube semua, mungkin hanya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya suguhkan di video ini. Mudah-mudahan kedepannya COVID-19 ini cepat berakhir dan ekonomi Indonesia cepat pulih kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bertemu lagi di video selanjutnya, tentunya di Lukmanul Hakim Channel. Sampai jumpa, see you. Oke sobat YouTube semua, itulah tadi penelusuran kita, atau mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu update video-video terbaru dari channel saya dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu terus update dan mendukung channel saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.